rumah sakit ini, betul Iya, sekali. ternyata. Ya, Dok, saya Diki dari Ruang Kreasi. Dan Ini, saya Nuiko. Nuiko juga. Maksudnya kita mewakili dari para netizen nih, Dok. Betul. Maksudnya jadi karena kan apa namanya Pindad, rumah sakit Pindad nih, Dok, kita. Nah, bisa minta tolong dijelaskan nggak dari awalnya sejarahnya rumah sakit Pindad itu seperti apa gitu, Dok? Ya. Oke, terima kasih Kang Diki, Ya. Teh Nuy yang sudah datang di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. Juga Ruang Kreasi TV ya. Ya. Terima kasih Pak Herman juga. Ini kesempatan kami juga untuk menginformasikan ke masyarakat Kota Bandung. Saya perkenalkan diri juga, saya Zul Kurniawan, Direktur Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. Jadi kalau berbicara sejarah, rasanya kurang tepat ya, karena saya juga belum lahir. Kalau dari sejarahnya ya. Nah, jadi memang Rumah Sakit Pindad ini diresmikan oleh Jenderal Ahmad Yani, ya, salah satu pahlawan revolusi kita, tanggal 4 Mei tahun 1965. Ya. Tepat kurang lebih 4 bulan sebelum beliau jadi korban G30 SPKI. Ya. Dan itu diresmikan menjadi rumah sakit tingkat 4 versi ABRI dan tipe D versinya Dinas Kesehatan. Hanya melayani pegawai PT Pindad. Hanya Pada tahun itu ya. Ya. Tahun 65 itu hanya melayani pegawai PT Pindad yang terdiri dari ABRI dan Sipil Hankam. Ya. Kemudian tahun 1983 nih, saya udah lahir nih, 83 udah lahir saya. 83 ini PT Pindadnya menjadi BUMN. Tapi rumah sakit masih menjadi rumah sakitnya ABRI. Ya, khusus. Ya. Kemudian tahun 1987 rumah sakitnya diambil oleh PT Pindad. Ya. Masuk ke dalam PT Pindad. Ya. Kemudian tahun 2000 itu karena ada pengaturan lagi, rumah sakit tidak boleh langsung di PT Pindad, harus ada di bawah anak perusahaan. Ya. Namanya PT CMPI, Cakra Mandiri Pertama Indonesia, yang cikal bakal menjadi PT Pindad Engineering Indonesia. Ya, yang tadi yang kita lewat. Ya, Ya, betul. ya. Ya. Itu kan kantornya itu. Betul, itu kantornya. Dulu namanya CMPI, sekarang ya. jadi PT PI. Nah, kemudian tahun 2012 karena memang ada aturan bahwa rumah sakit harus punya PT sendiri, itu kita punya perusahaan namanya PT Rumah Sakit Umum Pindad. Ya. PT-nya tahun 2012, tepatnya tanggal 16 Mei 2012, sehingga itu menjadi tanggal ulang tahun kami. PT Rumah Rumah Itu Sakit jadi Pindad. ditentukan tanggal segitu menjadi ulang tahun. Ulang tahun rumah sakit. Ya, betul. Tanggal dianggap 16 itu Mei. lahirnya ya. Betul, Ya. 16 Mei 2012. Ya. Kemudian berjalan waktu, tahun 2018 ada perubahan nama, PT Rumah Sakit Umum Pindad menjadi PT Pindad Medika Utama. PT Pindad Medika Utama yang merupakan anak perusahaan dari PT PEI, yang merupakan adalah cucu dari PT Pindad. Oh, nah sementara Dr. Zul ini sendiri sebagai direktur Rumah sakit. Rumah sakit, Nah, ya. jadi di PT PMU itu ada direksinya, Ya. namanya direktur utamanya Ibu Tuning Rudiati, SHM Hum, dan Dr. Lia Yuliani MM. Ya. Direksi PT Pindad ini punya 2 rumah sakit dan 2 klinik. Nah, rumah sakitnya Pindad, saya pimpinannya Ya. di Bandung. Kemudian di Turen ada Dr. Andre namanya. Ya. Gitu. Oke. Dan di Bandung juga ada 2 klinik. Klinik Pratama Pindad yang di Jalan Kiara Condong yang nanti akan mengalih ke Kawaluyaan. Satu lagi di jalan di Turen. Ya, maksudnya Turen bakalan Bandung. pindah gitu. Betul, itu ada rencana pindah ke Ya. Kawaluyaan sebelah BPOM. Oh, Sebelah kantor gitu. BPOM gitu. Nah, kalau awalnya dibuka untuk umum dari kapan, Dok? Nah, dibuka umumnya itu pada tahun 2000. Dan pada itu tahun udah 2000. banyak orang tahu akhirnya. Ya, pada akhirnya tahu, dan memang lebih diketahui oleh masyarakat setelah adanya BPJS Kesehatan 2014. Betul. Iya, Mungkin iya, karena betul. kalau dari BPJS itu mungkin ada rujukan ya. Betul, Ya. ya. Nah, itu yang akhirnya. Jadi akhirnya tahu iya, oh iya. ternyata rumah sakitnya menjadi Betul. rumah sakit umum Betul. gitu ya. Oh, Ya. oke, Dari iya. tahun 2000 ya. 2000 sudah dibuka untuk umum, Kalau sebelumnya benar-benar hanya untuk karyawan. Karyawan. Makanya kenapa itu menghadapnya ke sebelah sana ya. Menghadapnya lobinya itu ke arah PT Pindad gitu. oke. Karena memang untuk mereka lah. Untuk Betul, mereka. tadinya. betul. Tapi itu udah disosialisasikan, Dok, kalau bahwa rumah sakit Pindad ini untuk umum. Sudah. Saya waktu itu masuk tahun 2006 di sini.
sudah banyak masyarakat yang Mengetahui. menggunakan rumah sakit Pindad sebagai layanan kesehatan gitu. Hanya saja mungkin aksesnya itu kan memang tidak ada angkot ya. Iya, Dulu kan betul. nggak ada angkot gitu Betul, kan. betul. Berarti agak jauh ya dari Betul. depan ke sininya. Kalau Ya. sekarang mungkin sudah dibantu oleh online ojol-ojol ya, Ojol, jadi iya, akan betul. mudah aksesnya untuk datang ke rumah sakit Pindad gitu. Kerasa ini banyak yang orang-orang luar ke sini tuh Pak sekarang. Terasa sekarang sekali. Jadi untuk market kita nomor satunya tetap PT Pindad, yang keduanya BPJS Kesehatan. BPJS Iya. Kesehatan. BPJS Kesehatan. Jadi terasa sekali kunjungan-kunjungan dari masyarakat luar PT Pindad gitu. Dan di sini tuh untuk pemeriksaannya atau alat-alatnya memang sudah tersedia, maksudnya Ya, sudah komplit fasilitasnya gitu, gitu. Fasilitas fasilitasnya. ya. Kalau untuk Fasilitasnya. fasilitas, nah rumah sakit Pindad ini termasuk rumah sakit tipe C ya, dan sudah terakreditasi paripurna oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit bintang 5. Jadi kalau di angkatan itu jenderal penuh ya. Iya, betul. Udah Udah bintang 5 ya. Jadi sudah terakreditasi paripurna. Kita punya SDM-nya tuh ada 18 dokter umum, 3 dokter gigi umum, 39 dokter spesialis. Oh, dokter spesialis itu udah banyak banget. ya. Betul. Nah, untuk layanan sendiri kami punya rawat jalan, kemudian ada IGD 24 jam, kemudian ada rawat inap dan kamar operasi. Untuk rawat jalan sendiri kami ada poliklinik. Dari 39 spesialis itu ada 17 poli. Oh, Ada 17 poli atau penunjang. ya. 17 poli dan penunjang. Ini kalau saya sebutkan takut saya kelewat ya, tapi bolehlah saya sebutkan lah ya. Ada poli bedah umum, Oke. poli penyakit dalam, poli kulit kelamin, poli psikiatri atau kedokteran jiwa, poli saraf, poli THT, telinga hidung tenggorokan, poli bedah ortopedi atau bedah tulang, poli urologi, yang terkait dengan saluran kencing, Ya. kemudian poli bedah mulut, ada poli konservasi gigi, kemudian ada poli rehabilitasi medik atau fisioterapi, kemudian ada dokter radiologi, ada dokter patologi klinik penunjang, kemudian ada dokter anestesi, kemudian ada dokter mata, ada dokter anak, ada dokter objin atau kandungan. Pas saya 17 ya. Wow, banyak ya. Itu mah udah Komplit komplit ya. atuh, Noy. Komplit saya aja sampai Iya, ini ini mah udah. ada. Saya mau nunggu yang belum dijawab, saya mau tanya ternyata aduh sudah Udah ya terjawab 17 semua. ya. Ya makasih. Iya. Ingat saya. Oh, Iya, berarti begitu. memang udah dan BPJS ya. Dan Dok, ya, BPJS tentunya, ya. pasien umum. Nah, selain dirawat jalan juga kita ada namanya layanan hemodialisa. Hemodialisa itu mungkin udah tahu ya untuk fasilitas cuci darah. Nah, kita mulai operasional itu tahun 2012 dengan 4 mesin. Sekarang alhamdulillah sudah ada 20 mesin. Wah, 20 mesin. lumayan ya, udah nambah. Dan banyak. saya cek terakhir itu kita masih ada slot kosong nih buat masyarakat Kota Bandung bila membutuhkan pelayanan cuci darah, kami ada bisa menerima sampai 25 pasien. Nah, 20 pasien lagi. Noy, Betul, itu informasi buat teman-teman kita, Iya. Noy. Iya, betul Karena banget. kan teman-teman kita banyak yang apa ya itu cek darah ya kayak Iya, gitu kan. iya. Berarti di Pindad ini karena kemarin ini tidak termasuk tidak rekomendasi ya. Nah, karena Rumah sakit mungkin Pindad juga ini. belum Betul, banyak terinformasikan banget ya, ya, maksudnya betul. belum banyak banget orang yang tahu gitu ya. Satu dengan mungkin orang berpikir juga kalau rumah sakit Pindad itu hanya untuk Iya, pegawainya, betul. maksudnya hanya untuk intern lah Ya. ya, intern Pindadnya aja. Ya. Dan mungkin ini jadi salah satu informasi bahwa Iya. rumah sakit Pindad ini sudah bisa, Bisa. untuk umum Betul. gitu Umum ya. dan untuk penyakit apapun itu 17. Ya itu banyak banget Saya lagi. tambahkan udah lagi komplit ya, tadi baru rawat jalan, masuk ke instalasi gawat darurat. Itu pelayanan 24 jam. Silakan dimanfaatkan untuk Oh, itu 24 pasien-pasien. jam 24 ya? jam. Untuk IGD itu 24 Iya, jam. iya. Ada dokter yang standby di sana. Kemudian masuk ke rawat inap. Rawat inap kita punya 101 tempat tidur. 101 101 tempat tempat tidur. Satu tempat Ini di sini tidur. semua. Di sini semua. Ya, 101 tempat tidur terdiri dari kamar VVIP 1, kamar VIP 3, itu sisanya kelas 1, 2, 3. Kemudian kami punya 10 tempat tidur untuk ICU lengkap dengan ventilator dan alat penunjang lainnya. Oh, berarti sudah komplit. Udah. Dan kamarnya juga lumayan sudah Ya. banyak ya gitu. Betul. Tapi berarti kan kalau rumah sakit Pindad ini berarti udah jadi BUMN ya?
Bagian dari BUMN, Bagian dari karena BUMN. kan Jadi ini bukan PT swasta Pindad, ya, Dok, ya? ya, bagian dari BUMN. Jadi memang seharusnya memang sekomplit itu juga dong. Iya, betul. Seharusnya sekomplit itu. Nah, ini sekarang kan gini nih, Dok. Sekarang kan lagi rame nih. Ya, Kita ini Dengan- penyakit virusnya itu tuh. Virus-virus ya. yang sebelumnya COVID-19 Iya, ini. yang sekarang gitu. Nah, Dan sekarang ada lagi iya. virus baru. Nah, maksudnya rumah sakit Pindad ini ada penanganannya seperti apa? Penanganan khusus nggak untuk pasien COVID. terkena COVID itu? oh ya, oke. Untuk penyakit COVID ini, alhamdulillah dari tahun 2020 ya, Iya. mulai COVID ya, 2000 kami 2020. sudah merawat hampir 800 pasien yang kami rawat. Dari tahun Dari kemarin. 2020 sampai Iya, Januari 2020. 2022 ada hampir 793 tepatnya Oh, 793 yang pernah dirawat di kami. iya. Yang Dan pernah itu, dirawat di kami. Dok, maaf, biasanya kan dia karantina kan? Iya, ada Gitu. kamar Oh, isolasi jadi ada khusus. disiapkan. Jadi beda dengan ini ya? Ya, jadi di area rawat inap itu kami siapkan kamar isolasi. Untuk saat ini kami mampu untuk merawat 33 pasien COVID. Tapi alhamdulillah baru, ya mungkin untuk informasi baru satu sih yang ada di Untuk rumah yang sakit. sekarang? Ya, baru Untuk yang satu. sekarang. Karena memang Iya. saya lihat gini. Nah, selain merawat, kami juga sudah berpartisipasi untuk pelaksanaan vaksinasi. Hmm. Sampai Februari 2022 ini kami sudah memvaksinasi 11.000 dosis. 11.000 Baik dosis. itu program Oke. pemerintah maupun vaksin gotong royong. Kalau gotong royong kan dari perusahaannya BUMN. Jadi kalau ada rekan-rekan perusahaan yang ingin memanfaatkan mengoptimalkan vaksinasi gotong royong, kami bisa siap untuk melaksanakan onsite ya, mau Ya. di tempat mau kami siapkan di sini juga boleh. Oh, Nah, untuk Omikron ini memang Omikron terkenal dengan daya infeksinya yang lebih Daya nular, daya tular. betul, daya tular itu lebih kuat dari Delta. Padahal Delta itu udah 20 kali lebih hebat dari Alpha. Ini Oh. lebih Ya, hebat dia lebih lagi. hebat lagi Dia lebih gitu. hebat lagi. Tapi sekarang kita lihat angka kematiannya memang nggak terlalu besar. Kenapa? Iya. Karena salah satunya adalah kita sudah tervaksinasi. Oh iya betul, Oh. betul. Kalau Jadi dulu Delta nggak kan terlalu ya. belum vaksinnya belum banyak ya Iya. Delta ya. Jadi Iya. di sini juga hampir setiap hari ada yang meninggal waktu Delta itu ya. Luar biasa itu memang. Ya, maksudnya Delta sebelum kuat sekali. vaksin itu sebelum vaksin tersebar ya. Iya betul. Sekarang kan sudah, saya lupa catatan di Kota Bandung udah berapa persennya? Kayaknya udah 80% lebih mungkin kayaknya. Saya udah loh, Dok. Saya juga Saya juga udah kita selesai. udah divaksin. Booster udah belum? Nanti ada Belum, booster belum, kan? boosternya belum. Belum ya. belum. Nanti akan ada booster kan? Nah, berarti itu sangat berpengaruh banget ya untuk yang vaksin, karena kan sebelumnya nih Dok, Ya. yang saya tahu sebagian orang tuh takut divaksin. Betul. Karena mungkin setelah misalkan setelah divaksin itu ada yang demam, Betul. ada yang semakin sakit, atau ya pokoknya banyak kendala-kendala itu. Betul. Tapi dengan seperti ini ternyata dengan adanya vaksin itu terbukti bahwa kematian atau Iya, maksudnya penangkalnya itu Iya. jadi lebih berkurang lah ya. Betul. Sekarang walaupun ada virusnya, tapi kemungkinan untuk sembuhnya lebih besar gitu. Ya, kemarin tuh saya dapat informasi kan memang ada yang meninggal ya. Ya. Terakhir tuh yang dapatnya 4. Nah dari 4 pasien ini ternyata salah satu yang menyebabkan kematiannya adalah satu belum tervaksinasi, Oh. yang kedua sudah vaksinasi tapi punya penyakit penyerta kronis. Oh. Kayak Iya, penyakit iya. jantung, darah Sudah ada tinggi, bawa penyakit bawaan ya? diabetes atau gula gitu ya, Mhm. sehingga itu kan menurunkan imunitas ya, Ya. jadi Betul. akan ini. Jadi dua hal itu yang memang menyebabkan kematian kemarin pada kasus Omikron Iya. gitu ya. Jadi yang sangat satu penting punya sekali penyakit vaksinasi. bawaan, yang satu belum tervaksin. Betul, Oh, gitu. ya, Ya, jadi berarti sangat penting banget Iya, itu vaksin ya. sangat Dan penting sekarang aku banget. boleh tanya nggak Dok? Kira-kira seperti saya nih, saya sudah 2 kali vaksin nih Dok. Ya. Apakah masih butuh saya vaksin lagi? Ya kayak tadi misalnya boosternya Ya. gitu, atau yang ketiga gitu loh. Betul. Jadi kalau untuk COVID ini kan sebenarnya lebih seperti keluhan orang flu ya. Iya betul. Nah orang flu ini kan sebenarnya juga virusnya bermacam-macam. Iya. Virus flu itu saya lupa ada berapa jenis gitu ya. Iya. Sehingga kalau kita imunisasi dengan satu jenis, ya kita tidak akan mungkin juga pasti akan terkena oleh virus yang lain gitu Ya. ya. Artinya dengan analogi seperti itu, kalau ada dari arahan pemerintah untuk dilakukan vaksinasi
booster yang ketiga itu sebaiknya tetap dilakukan. Tetap ya. seperti Mau ada itu 4 ya. dilakukan juga gitu kan, karena memang tadi virus kan akan terus Berkembang, ya. berkembang, bermultiplikasi dia kan, Ya. sehingga keluarlah tadi alpha, delta, omikron. Kita nggak tahu nanti akan ada jenis apa lagi tuh yang akan timbul Iya, dari iya. variasi-variasi Mhm. COVID tersebut gitu. Nah, kalau penanggulangannya nih dok, Ya. sama nggak cara kita untuk menjaga biar kita tidak terkena virus itu sama seperti kemarin gitu, harus Ya. cuci tangan, Betul. tidak berkerumun dan Terus seperti daya itu. gitu. tahan tubuh kita Ya, juga mungkin dijaga. harusnya ya. seperti apa nih? Betul. Secara sebagai dokter nih, kalau saya kan Betul. cuma ngikutin 5M Ya. misalnya. Iya, Dok, kan? iya. Ya. Gitu. Sampai saat ini masih seperti itu, Hmm. masih menjaga prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak Ya. gitu ya, itu masih Hmm. masih menjadi senjata untuk menghindari dari terkena COVID-19 Ya. gitu. Ditambah dengan peningkatan imunitas, Mhm. bahkan sekarang sudah mulai ada ini ya, ada budaya berjemur ya. Ya. Berjemur tuh, berjemur itu kalau saya lihat di literaturnya mulainya baiknya mulai jam 9 sampai jam 15. Jadi bukan pagi-pagi. Mulai jam 9. 9 sampai jam Jam 3 sore. Rentangnya ya. jam 9 sampai jam 15, 10 sampai 15 menit. 10 Gitu. sampai 15. Oh, Ya. ya. Itu Nah, biasanya nih dok, ada yang pakai jaket nih dok. ya. Hmm. Itu harus pakai jaket atau misalkan nih kayak begini nih biar Hmm. kulit nyerap ke kulit, atau yang Iya. pakai jaket juga sebenarnya nggak masalah karena tetap kena Sebaiknya sinar. langsung terkena Kulit. ya. Oh, Sebaiknya oke. langsung terkena Soalnya kan kulit. kadang-kadang nih dok ya, ada yang apalagi perempuan nih Iya. kadang-kadang Nggak takut mau- hitam iya. gitu loh dok. Iya. Jadi kan biasanya pakai Demi dok, jaket, iya, dok. dikerudungin. Demi menjaga gitu. penampilan Iya. katanya begitu Itu ya. kan tinggal memilih ya. Oh sakit atau Pilihan itu mah pilihan, Iya, silakan betul. aja itu. Tapi kalau misalnya lebih ke dokternya nih, dari dokter saya sih Hmm. pengen lebih dari dokter, dari seorang dokter yang menyarankan apakah dari makanan atau misalnya pola hidupnya, misal. Nah, untuk menjaga si di luar 5M itu. Oh. Ya itu dari balik lagi, karena virus COVID ini kan seperti virus flu. Ya. Ya Iya. artinya memang balik lagi yang tadi prokes sama jaga kesehatan, yang tentulah secara umum mah makan sehat, Iya. istirahat cukup, olahraga rutin itu mah sudah menjadi hal yang biasa ya. Iya. Dan itu berlaku umum sih, nggak perlu juga yang luar biasa, nggak perlu juga, Iya. karena memang sifatnya dia kan virus flu ya Iya. gitu. Semacam virus flu, jadi Nah, Jadi lebih misalnya biasa aja. kalau minum vitamin Boleh, gitu. boleh. Kalau itu mah maksudnya ada virus minum vitamin mah harus aja Iya, kali gitu itu ya, kan Dok, untuk menjaga imunitas, Oke, menjaga daya tahan oke. tubuh, silakan aja, nggak ini. nah terus satu lagi nih gejalanya dok. Hmm. Apakah sama dengan yang kemarin? Kalau misalnya kita mau bedakan dengan Omikron dengan Delta yang sebelumnya ya. Delta atau apa, Ah. adakah gejala yang berbeda yang ya kalau dulu kan kita udah tahu nih dok, Ya. apa namanya penciuman Ya, menghilang betul. gitu kan, daya perasa juga hilang. Nah Ya. kalau untuk yang Omikron ini gimana dok? Omikron tidak jauh beda juga, sama, Oh, sama tidak jauh ya? beda, cuman memang pada gejalanya ya demam, batuk, flu gitu ya, sakit kepala, nyeri-nyeri otot, miriplah gejala seperti gejala virus gitu Iya. ya. Dan memang di Omikron katanya sih jarang ada kasus hilang penciuman, jarang. Jarang. Oh, di Jarang. Omikron ini. Di Omikron, dan Omikron kecil sekali menyerang paru-paru. Kecil Kecil? sekali, ya. Oh. Kemarin saya baca literaturnya 16% ke Oh. paru-paru, sisanya mah ke atas, ke ini dari tenggorokan ke atas Iya, keluhan. THT lah gitu ya. THT Iya. betul. Jadi makanya kenapa juga jarang menyebabkan kematian, Iya. Hmm. karena jarang juga menyebabkan paru-paru. Paru-paru, iya Oh, betul. beda betul, sama yang betul. Iya. Mungkin Tuh. menurut saya mungkin karena vaksinasi. Iya kak, iya Mungkin karena mungkin. vaksinasi. Jadi ada yang kehambat nih gitu Ya, ya dok ya. betul. Jadi nggak benar-benar ngebuat Salah parah satunya gitu. itu ya, mungkin Iya. salah satunya itu. Nah, Iya. untuk yang tadi yang pertanyaan penanggulangan di rumah Iya. sakit Pindad, karena Omikron ini sampai saat ini kan di kami kebetulan yang dirawatnya sedikit ya, karena memang dari pemerintah juga membatasi, tidak seperti dulu hanya kasus sedang berat saja yang boleh dirawat, kasus ringan dan tidak bergejala itu silakan isoman. Nah, untuk Oh. pasien-pasien yang menjalani isoman, kami punya program Ya. namanya telemedicine. 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 Jadi kalau untuk membutuhkan konsultasi dokter, Ya. kita bisa pakai fasilitas itu. Jadi Online. online, jadi video Gimana tuh call. dok? Setelah itu akan dihubungi, kemudian nanti akan dihubungkan antara dokter dengan pasiennya. Ya. Jadi pasien bisa langsung konsultasi, tidak harus datang ke rumah sakit, Ya. bisa di rumah. Ya.
kalaupun nanti ada obat-obatan yang diresepkan, obat-obatan akan diantarkan ke rumah. Nah Gitu. sekarang perbedaan yang di isoman dengan yang harus dirawat di sini apa tuh dok perbedaannya? Gejala. Gejalanya? Iya, gejalanya. Kalau yang di tata laksana COVID itu sudah dibuat kriteria-kriteria ringan, sedang, berat gitu ya. Tentunya yang sedang itu yang memang gejalanya ada gangguan pernapasan, ya gangguan pernapasan, dan juga yang mempunyai faktor komorbid namanya yang tadi penyakit penyerta gitu ya. Itu bisa dilakukan perawatan, apalagi sampai kasus berat sampai sesak nafas, saturasinya menurun, itu udah jelas harus dilakukan perawatan. Untuk yang yang kriteria ringan memang terus harus dipantau juga saturasinya gitu ya, kemudian suhunya terus dipantau. Kalau pada saat perjalanan penyakitnya ternyata mulai merasa keluhannya memberat, ya silakan langsung datang ke rumah sakit setempat. Gitu. Jelas kan? Iya, jelas Rumah banget. sakit Pindad itu sekarang ternyata ya kita bisa ngobrol kan sama teman-teman karena Iya. kebanyakan kita juga karena kita dari daerah sini dok rumahnya Ya. di Antapani Ya, nih. oh iya, Antapani ya. Ya, Antapani di Iya, belakang jadi, dok. jadi nggak perlu apa nyari yang jauh-jauh lah, Iya, apalagi kan betul. BPJS Betul. dan UGD-nya 24 jam. Betul. Kan, ya, maksudnya mudah-mudahan kita sehat semua ya dok ya. Amin. Cuman Iya. minimalnya kita udah tahu informasinya nih bahwa di rumah sakit Pindad ini juga sama rumah sakit yang lain. Betul, Iya, betul. betul. Malah tadi juga kalau dokter kalau boleh tahu nih dokter apa? Saya dokter umum, masih dokter umum. Dokter umum. Dokter umum. Oke. Dengan tambahan magister manajemen. Gitu. Ya alhamdulillah ya dokter umum udah jadi direktur ya. Ih, Udah banyak. udah banyak. Udah banyak. Cuman kebetulan saya yang terekspos mungkin. Udah banyak. Kebetulan pas dokter Zul lagi menjabat kita yang datang. Ya, Gitu. betul. Sebenarnya dokter spesialis kok. Iya. Oke. Oke. Gitu Ada aja. lagi? Ada Nah lagi? mungkin aku satu lagi deh pertanyaan nih dok, kan kadang-kadang orang datang ke sini takut ada ada syarat atau ketentuan khusus untuk berobat di sini Ya. atau pendaftarannya harus seperti apa, atau sekarang ini dengan fasilitasnya sudah bisa untuk umum, sama dengan rumah sakit umum lainnya Ya. prosesnya. Ya, Rumah Sakit Umum Pindad ini melayani dan kami sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kontraktor-kontraktor seperti saya sebutkan mungkin yang besarnya aja ya, Mandiri InHealth, kemudian tentunya PT Pindad, tadi BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan, Aulexa, Admedika, Sinarmas, kemudian ada PT Pusri. Nah itu sudah kami sudah bekerja sama. Dan tentunya juga menerima pasien umum di luar yang barusan disebutkan. Nah, untuk pendaftaran kami sudah buka per 1 Februari itu buka jam 7 pagi sudah kami buka per 1 Februari. Ketentuannya sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh BPJS Kesehatan, ya, BPJS Ketenagakerjaan maupun kontraktor-kontraktor lainnya. Insya Allah tidak akan dipersulit karena memang syarat dan ketentuannya sudah terinformasikan hampir di semua rumah sakit sama ya. Hanya saja memang mungkin kami membuat batasan-batasan untuk mengurai antrian. Ada dokter-dokter yang prakteknya di bawah jam 11, ada dokter yang prakteknya di atas jam 11. Sehingga untuk mengurai antrian itu kami berharap masyarakat Kota Bandung yang akan kunjungan ke rumah sakit untuk bisa membaca jadwal dokter dulu, sehingga jangan sampai datang jam 7, praktek dokternya jam 2. Jadi lama nunggunya kan gitu. Jadi padahal kami sudah membuat batasan di jam 11, jadi supaya tidak lama menunggu. Tapi itu ada ini nggak dok? Ada online nggak? Maksudnya bisa kita lihat? Ada, Ada, online kami punya website untuk lihat jadwal. Kemudian memang mungkin nanti minggu depan ya kita ada pendaftaran online. Pendaftaran online. pendaftaran online pun Kita bisa. akan Jadi buka pendaftaran mungkin online. kalau ada pendaftaran online sudah tahu waktunya, Betul. harus datang jam berapa. Betul, Jadi betul. orang yang datang ke sini itu memang orang yang sudah daftar gitu ya Betul, dok dan ya. langsung Jadi berobat ya. Betul. jadi nggak nunggu Ya. dulu, Ya, nggak ya. proses macam-macam Ya. kalau dengan online itu Ya, mungkin dok sudah ya. mendapat kepastian Kepastian, ya, untuk betul. mendapatkan pelayanan. Nah, itu salah satu yang tidak dipersulit itu. Iya, Nah, betul. Biasanya kan datang aja deh, gitu Iya. kan. Nah setelah datang harus begini, harus begitu, harus Iya. ada ini, ada rujukan atau apapun. Betul. Iya. Kalau ini harus ada rujukan atau
bahkan rumah sakit Pindad ini merujuk ke salah satu rumah sakit lain. Kalau BPJS Kesehatan tentu harus ada rujukan kan, rujukan berjenjang dari klinik ke rumah sakit. Kalau memang fasilitas kami terbatas, tidak bisa, kami akan rujuk ke rumah tetap sakit yang lebih tinggi. Iya. Tapi selama ini banyak dok yang dirujuk untuk yang maksudnya fasilitas di sini tidak memungkinkan untuk mengobati itu gitu. Tidak terlalu banyak karena memang rata-rata masih bisa kami tangani karena kan kasus pasiennya juga alhamdulillah sesuai dengan kompetensi kami. Oh Iya. iya, oke. Udah komplit juga soalnya di sini Udah kan. komplit juga Iya. kan. Kami nanti ada pelayanan panoramik mungkinnya panoramik ada CT scan juga nanti akan kami launching di TW2. Oke. Semakin diperkomplit. Diperkomplit, betul. Diperkomplit Iya, semua. iya. ya. Tapi ya mudah-mudahan kita juga bukan cuma sekali ini aja datang Iya, di sini kan. betul. Nanti kalau ada informasi apapun atau bahkan mungkin kata Dokter Jul, Kak Riki ke rumah sakit ada informasi nih. Iya. Ada apa yang Boleh. pengen kita sharing Boleh, untuk boleh. masyarakat, Boleh. boleh lah Boleh. gitu. Jadi kita mudah-mudahan kita nggak sakit lah. Jadi kita datang ke Amin, sini bukan untuk Amin. berobat amin, dok. betul. Iya, betul. Ini juga alhamdulillah datang ke sini tidak untuk berobat alhamdulillah ini. Iya. Kita datang untuk silaturahimnya. Iya, Iya. iya, betul. Aduh, terima kasih banget loh dok. Terima kasih Ini sama-sama. benar-benar bermanfaat banget, terima bermanfaat juga buat teman-teman kita di Iya, luar sana. iya, iya. Akhirnya juga kita bisa tahu bahwa di Betul. sini juga bisa untuk umum dan pengobatannya juga ternyata sudah komplit gitu kan, pelayanannya juga ternyata dipermudah juga Betul. dengan nanti ada website yang Betul. untuk pendaftaran itu. Iya, Jadi benar-benar sekarang proses untuk ke Rumah Sakit Pindad ini lebih lebih gampang lah ya. mungkin nanti ini jangan lupa aja di share aja website dan lain-lainnya Oh iya, iya. ya. Kalau gitu nanti jadi biar kita juga bisa share juga. Betul. Terima Iya, kasih. betul. Terima kasih. Oke dok, nah satu lagi ada dari rumah sakit ini sendiri layanan unggulan itu ada apa aja dok? Oh ya, nih untuk layanan unggulan. Yang sekarang sedang kami promosikan adalah keluhan di gigi ya. Mungkin Kang Diki atau Teh Nu juga pernah sakit gigi, Betul. berobat ke dokter gigi ternyata bolong. Ya. Nah, Bolong iya. itu kan ditambal sementara biasanya ya. Iya, betul. Nanti kontrol 1 minggu gitu Iya, kan. betul. Kemudian nanti dilihat lagi kalau perlu tambal sementara lagi, Iya, kontrol lagi kontrol sampai 2 gitu. minggu mungkin 3 minggu. Iya. Nah, untuk layanan unggulan kami ini di dokter di Polis Konservasi Gigi. Mhm. Jadi namanya single visit. Ya, Datang keluhannya gigi bolong, pada hari itu juga ditambal permanen selesai. dok, tambal permanen. Tambal permanen selesai, tidak perlu kontrol-kontrol berulang. bolak-balik. Tidak perlu bolak-balik. Kok bisa dok? Hanya saja nanti mungkin kontrol rutin lah dokter Oh, gigi iya, biasanya iya. 6 bulan 1 Iya, tahun ya. Iya betul. Bisa, makanya silahkan datang ke rumah sakit umum Pindad. Soalnya yang saya nih, kayak saya baru kemarin ini Iya. loh dok ya, Oh. saya ke poli gigi karena ada lobang, tapi Iya. karena giginya masih berasa ngilu, Betul. akhirnya dibongkar, dikasih Iya. obat, ditutup sementara, nanti berapa hari lagi saya balik lagi, bongkar, kalau masih ngilu, bongkar lagi, Iya, tutupin betul. lagi kan, Betul. seperti itu. Nah sekarang dengan proses yang bolong langsung ditambal selesai. Selesai. Ya, Single Bisa visit ya? bisa. single visit. Wow, Single keren visit. itu. Kemarin sudah Direktur PT Pindad Pak Abraham Mose pun Ya. sudah merasakan Oh, Oh, single iya. visit sudah selesai, ada keluhan, dibolong, ditambal permanen udah selesai. tapi kalau boleh nih biayanya mahal nggak? Untuk biaya ya relatif lah mahal Maya. Ya. Relatif mahal, nanti bisa dilihat saja Oh, biasanya. gitu. Enggak, soalnya gini kayaknya saya bakal ngajakin ibu saya dong. Oh, silakan, Kalau silakan. begitu, Ya. Kadang-kadang dia selalu cerewet dengan Gigi. giginya gitu. Oh, loh. iya. Karena Iya. bolong katanya. Betul. Jadi pergi antar ke sana, Iya. benerin gigi katanya bolong, copot yang tambalannya dan lain-lain. Tapi saya nanti langsung Iya. saya coba. Nah, Tapi dok, langsung kalau- masuk ke situ dong. Ya. Langsung ke situ, Pendaftaran keluhannya ya, apa? pendaftaran mau ke mana, Hmm. katakan ke Poli Konservasi Gigi ya, Hmm. itu dokternya Senin sampai Sabtu ada, Hmm. jam 9 sampai jam 3. Mhm. Kemudian nanti diarahkan langsung ke Poli Gigi. Oh, oke. Nah, kalau yang untuk daftar ke sini misal nih dok ya, yang seperti tadi dibilang kan, biar nggak ngantri, bisa nggak kalau misalkan saya misalnya mau datang ke sini, saya telepon dulu, Boleh, saya bisa. mau ke poli gigi ke bagian ininya, Betul. terus saya mau nanti mungkin dijadwalkan ya, Betul. biasanya. Kalau dokternya ada standby langsung. Kan Oh, tadi langsung. konservasi gigi kan setiap hari ada ya, Iya. jadi bisa langsung. Berarti hanya daftar aja di telepon Betul, ya, bisa- jadi bisa tahu daftar jam online berapa telepon. saya harus datang gitu Betul, ya. bisa. Ya. Jadi biar Tapi- nggak- Tapi kayaknya begini, Nuy. Ini kan dari jam 9 sampai jam 3, Pak. Betul. Iya. Misalnya ada waktu jam 11,
dokternya pasti standby dong. Standby. Ada. Jadi datang ke sini daftar udah bisa langsung eksekusi. Bisa. Iya. Ya. Gitu. Langsung datang juga bisa, yang Betul. penting udah tahu jadwal dokternya. Betul, bisa. Oke. Ya. Oke. Ya kalau saya kan Novan biar ada kepastian. Iya. Betul. Tidak kayak Betul. kalau ada bener ya udah baru datang. Pengennya yang pasti-pasti aja. Ya pasti aja dok. Iya, sekarang itu kan memang diminta untuk mendapatkan kepastian pelayanan. Betul. Jangan Betul. sampai datang, oh penuh, Iya. dokternya Iya. sudah tidak terima lagi, Iya, itu kan. iya. Akhirnya jadi gagal. Iya. Tujuan utama mau datang nggak jadi, malah ke pasar baru kemana Iya. gitu kan, jadi Iya, nggak enak iya. kan, Iya. gitu. Nah, Oke. Memang itu kebayang. bagus tuh. Nuh, nanti kita kasih tahu Kang Herman. Iya. Kang Herman kan punya bolong tuh katanya. Udah aja ke sini. Jadi kalau mau makan pilih-pilih banget ya. Bener banget. Itu mudah-mudahan bisa langsung just. Iya. gitu Amin, sembuh. ya. Nah dok, kira-kira himbauan apa nih untuk masyarakat Bandung khususnya untuk masalah COVID ini, apalagi dengan ada virus ini, kira-kira ada himbauan apa buat masyarakat Bandung Ya, tersendiri? harus seperti apa? Iya harus himbauannya. gimana, harus apa gitu dok? Ya, terima kasih. Rumah Sakit Umum Pindad Bandung adalah rumah sakit yang tadi saya sampaikan tipe C dan sudah teragregasi paripurna. Masyarakat Kota Bandung silakan mengoptimalkan pelayanan dari kami, karena kami pun sudah menyiapkan prokes dengan baik dan benar. Kemudian setiap kali pelayanan, setiap sore itu akan dilakukan desinfeksi Ya. di tempat-tempat pelayanan, sehingga insya Allah untuk kebersihan dan sterilitasnya terjaga dengan baik. Untuk kasus yang sekarang sedang kita alami, kasus COVID Omikron ini, tetap harus menjaga prokes, minimal pakai masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan, gitu, mengurangi mobilitas, gitu ya, sehingga memang bisa mengurangi pemaparan COVID itu sendiri. Jangan lupa juga tetap makan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga yang rutin, yang juga akan meningkatkan imunitas kita, sehingga paparan COVID pun akan sangat berkurang. Ya. Gitu. Ya. Dan tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Nah, Jangan lupa bahagia, Jangan lupa itu yang bahagia. utama juga ya. Ya, Kalau nggak karena bahagia kita stres. kita stres, nggak perlu ada COVID. Ya. Betul banget. Pasti sakit. Ya, terima kasih. Oke, Dok. terima kasih ya dok Ya, ya. oke, terima kasih. Ya, sudah sangat informasinya sudah nyampe semua nih. Iya. Amin.